Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Indriyawardani, Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Nurrobi, sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan Batch 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Bidang studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor induk mahasiswa 2501112207. Hari ini, Senin, tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Nurrobi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial dengan materi Mengapa Perlu Makan dan Minum. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, tetap semangat ya. Oke. Mas Rakil, tolong dipimpin untuk berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Ayo maju. Sikap anak soleh. Allahu Akbar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rakil. Nah, hari ini masuk semua ya. Saya absen dulu. Angger Bramanjom. Hadir, Bu. Ya. Alfia. Hadir, Bu. Agila. Hadir, Bu. Sekarang kita harus menjadi anak yang nasionalisme. Ayo kita berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap? Boleh, boleh. Pancasila, akulah pendukungmu. Patria proklamasi.
kalian rasakan? Sakit perut. Pusing ya, sakit perut. Terus apa lagi ada yang mungkin lapar. Lapar, tidaknya? Nah, ini ya. Kemudian yang biasanya yang merasakan sakit itu bagian apa sih? Perut ya. Apakah bagian dada? Enggak. Tangan? Enggak. Udah perut ya. Ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial. Bab 5 ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem pernafasan. Sekarang tujuan pembelajaran kali ini topik B. Mengapa kita perlu makan dan minum? Nah, yaitu di sini pembelajarannya bertujuan memahami konsep dasar tentang sistem pencernaan manusia dan fungsinya organ-organ pencernaan, serta memahami proses terjadinya pencernaan makanan. Diharapkan kalian dapat menerapkan pola makan makanan yang sehat dan bergizi supaya bisa menjaga pencernaan kita. Itu ya. Oke, sekarang kita biar lebih semangat, tepuk semangat. Semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih. Kalau gitu kita siap menerima pelajaran kali ini? Ya. Oke. Hai anak-anak, selamat datang di channel Ayo Belajar. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA kelas 5, bab 5. Bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Topik B tentang mengapa kita perlu makan dan minum. Anak-anak, pernahkah kalian terlambat makan atau tidak makan dalam waktu beberapa jam? Biasanya kita akan merasakan kepala pusing, perut terasa sakit, dan badan terasa lemas saat kita terlambat makan. Tubuh kita ibarat mesin yang juga membutuhkan bahan bakar. Kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai bahan bakar. Di dalam makanan dan minuman terdapat kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh. Tapi sebelum gizi tersebut bisa digunakan oleh tubuh, kita perlu mencerna makanan dan minuman terlebih dahulu. Itu sebabnya di dalam tubuh kita terdapat sistem pencernaan. Mengenal organ pencernaan manusia, kalian tentu sudah mengetahui apa itu sistem pencernaan. Lebih mudahnya, pencernaan adalah organ atau sistem dalam tubuh yang mengatur makanan yang kita makan, mulai dari mulut hingga menjadi tinja yang dikeluarkan melalui anus. Coba kita bayangkan Tuh, kalian lihat. betapa luar biasanya sistem pencernaan yang telah diciptakan Tuhan. Bukan Kotoran sulap, kita keluar. bukan sihir. Nasi, lauk pauk, dan buah yang kita makan melalui mulut berubah menjadi benda berwarna kuning kecoklatan. Nah, iya kan? Kita Ya. sebut tinja. Hal itu terjadi Ada yang karena makanan melalui baunya padat, proses ada juga panjang yang dalam baunya cair. tubuh. Iya. Bayangkan kita akan jalan-jalan di saluran pencernaan. Kita akan mulai perjalanan di bagian paling atas.
Ibaratkan bahwa makanan yang kita makan memasuki sebuah gua dan akan mengalami perjalanan panjang. Itu tadi, apa tadi yang ditampilkan? Organ pencernaan kita. Nah, siapa yang tahu tadi? Pertama, organ kita masuk apa? Mulut, pinter Baisa. Kemudian didorong masuk ke Mas Akil masuk ke rongkongan. Selanjutnya kita diproses di dalam lambung. Nah, sari-sarinya yang penting akan diambil. Yang tidak penting atau tidak perlu, yang tidak dibutuhkan oleh tubuh atau ampasnya akan dibuang. Contohnya kalau kita memblender buah, yang diambil apa? Sarinya, ampasnya keluar. Nah, seperti itulah sistem pencernaan tubuh kita. Makanya kita harus jaga. Selanjutnya kita lanjut tonton video. Sejak lahir hingga akhir masa remaja nanti, kita terus bertumbuh dan tentu membutuhkan berbagai jenis gizi. Gizi dalam makanan mempunyai peran berbeda dalam proses pertumbuhan. Jika mobil diisi dengan bahan bakar yang salah, maka mobil tidak akan berjalan atau bahkan rusak. Iya kan? Kita pun demikian. Kita juga harus memasukkan makanan yang sesuai ke dalam tubuh. Pola makanan yang sehat memerlukan menu seimbang, yaitu buah-buahan, lauk, sayur-mayur, dan karbohidrat. Mengkonsumsi satu jenis makanan saja tentu tidak cukup memenuhi kebutuhan gizi untuk tubuh kita. Mengkonsumsi terlalu banyak makanan manis dan berlemak juga dapat menyebabkan tubuh kelebihan berat badan dan rentan terhadap berbagai penyakit. Merupakan zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan dalam jumlah besar bagi tubuh. Ikan, daging, keju, kacang tanah, dan polang-polangan merupakan makanan yang berprotein. Karbohidrat merupakan nutrisi utama yang dibutuhkan bersama protein dan lemak. Karbohidrat akan diolah menjadi zat gula yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi secara cepat. Karbohidrat bisa didapatkan dari kentang, jagung, umbi-umbian, sagu, tepung-tepungan, dan sebagainya. Lemak sangat penting untuk kesehatan tubuh. Lemak membantu penyerapan vitamin, melindungi organ-organ penting di dalam tubuh, dan membantu tubuh agar tetap hangat. Lemak bisa didapatkan dari santan, kacang-kacangan, daging sapi, daging kambing, daging ayam, ikan, susu, semua makanan yang digoreng, dan sebagainya. Vitamin membantu tubuh melawan kuman penyakit dan diperlukan untuk menunjang kinerja tubuh. Pada vitamin berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Mineral diperlukan untuk kesehatan tulang dan gigi serta darah. Mineral berasal dari buah-buahan dan sayuran. Makanan lain seperti susu menyediakan kalsium untuk kesehatan tulang. Serat penting untuk pencernaan karena dapat membantu menjaga kesehatan usus dan mempermudah proses buang air besar. Jika serat,
kita akan sulit buang air besar. Makanan yang mengandung serta diantaranya sayur-sayuran, buah-buahan, gandum, dan beberapa kacang-kacangan. Air sangat penting bagi tubuh. Air membantu melakukan makanan yang kita makan dan juga membantu produksi air liur. Air juga menjaga tubuh agar tetap dingin lewat ringan. Asupan air juga dapat berasal dari banyak sumber makanan lain seperti buah dan sayur. Nah, itu tadi apa? Makanan yang penting untuk tubuh kita. Sebelum kita menginjak ke pelajaran atau materi ini, adakah yang ditanyakan? Ya? Apakah ABG juga makanan bergizi? Pintar, tepuk tangan Mas Aki. Pertanyaan pertama, apakah MBG juga makanan bergizi, Bu? Nah, kita kan tahu program pemerintah sekarang adalah memberikan kalian makanan bergizi. Otomatis di sana itu ditekan. Saya tanya, di situ ada kandungan karbohidratnya enggak? Ada. Contohnya apa? Nasi. Pinter, oke. Kemudian ada kandungan vitaminnya enggak? Ada. Apa? Buah-buahan. Buah. Kemudian ada proteinnya? Ada. Apa coba? Sayur. Protein? Nah, ikan ada yang telur itu mengandung apa? Protein. Kemudian mineralnya? Susu. Nah, susu itu sama mengandung lemak juga. Nah, itu tadi semua zat yang kita butuhkan supaya pencernaan kita itu tetap terjaga dan perkembangan kita akan terus bertumbuh dengan baik. Itu tadi ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada tidak? Nah, kalau tidak ada, nah, supaya kita lebih paham lagi tentang makanan-makanan yang bergizi, kemarin Ibu menyuruh kalian membawa kardus, lem, gunting. Sudah? Nah, tolong dikeluarkan. Nanti saya bagi 3 kelompok ya, seperti ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, sudah mengerti? Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di sini ada tujuan dari pembuatan LKPD ini tadi, yaitu untuk mengetahui bagaimana menganalisa makanan sehat terhadap apa? Sistem pencernaan kita. Nah, ada petunjuknya di sini, kalian baca. Saya bagikan, nanti kita akan membuat 4 piring makanan bergizi. Ya? Oke? Siap? Oke. Kelompoknya 1 ini. Nah, sekarang langsung dilihat petunjuknya, boleh diikuti. Penting ya. Langsung. Kerja kelompok harus dengan kompak. Jangan lupa sampahnya dikumpulkan, nanti dibuang di tempat sampah. Nah, dikumpulkan dulu. Dan ketiga menempel, ayo dan menempel, dicari makanan yang bergizi. Ayo. Ya. Ya sudah saja. Nanti yang sudah langsung. Lalu di sini
Maju duluan. Ya. Tepuk tangan. Kelompok 1 silakan maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Protein fungsinya yaitu zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan dalam jumlah besar bagi tubuh. Contohnya telur, daging ayam, daging sapi, ikan laut, dan Kemudian mineral fungsinya yaitu untuk kesehatan tulang dan gigi seperti buah alpukat, kacang buncis, buah brokoli, telur rebus. Karbohidrat fungsinya yaitu untuk menghasilkan energi, contohnya jagung, kentang, roti, nasi. tepuk tangan hasil kelompok 1. Ini nampak piringnya, nutrisinya sudah jadi. Sekarang lagu di depan, ayo. Terima kasih, bisa duduk kembali. Nah, itu tadi kalian sudah membuat apa? Piring nutrisi untuk tubuh kalian. Nah, supaya lebih paham lagi, ada soal yang harus kalian kerjakan. Nah, kalian tadi sudah mempelajari tentang sistem pencernaan. Oke, Saya sudah Bu. Sudah Bu. iya. Iya. Ini nanti Bu Dani akan nilai ya. Selanjutnya Dani mau tanya, gimana perasaan kalian saat pembelajaran tadi? Senang. Kalau senang, tepuknya mana? Tepuk senang. Aku sangat senang. Sangat senang. Pelajaran ini. Oke. Nah, setelah kalian melihat video tadi sudah paham ya sistem pencernaan kita? Oke, mulai dari apa tadi? Ya, kemudian masuk ke terus lambung. Ya, di lambung hati juga diserap ke hati oleh lalu kemana? Usus. Lalu saat terakhir dan kita harus menjaga makanan kita dengan pola makan makanan yang sehat. Mengandung apa saja tadi? Lemak, protein, ya, terus apa lagi? Karbohidrat, lemak juga. Untuk apa? Pertumbuhan kita supaya bisa tumbuh dengan baik. Oke. Alhamdulillah pelajaran kali ini sudah tersampaikan dengan baik. Semoga bermanfaat untuk apa? Kedepannya untuk kalian menjaga kesehatan tubuh ya. Nah, sekarang pelajaran materi berikutnya kalian akan mempelajari tentang
Apa? Ayo, siapa yang tahu? Habis ini kita akan bagaimana kita akan bertumbuh besar. Siap? Ya, oke, sekarang ditutup bukunya, kita sudahi pelajaran kali ini. Alhamdulillah. Sekarang Mas Halim tolong maju ke depan untuk memimpin berdoa. Jika pada sholat, Allahu Akbar. Tangannya diangkat. Ya. Berdoa. berdoa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai bos.